Pandemi COVID-19 telah hadir 3 bulan di tanah air. Laju ekonomi Indonesia pun dihantam wabah dari Wuhan itu. Akibatnya, tenaga kerja Indonesia harus dirumahkan hingga di PHK. Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia mencatat lebih dari 6 juta pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dan dirumahkan akibat corona. Dari jumlah itu, Kadin Indonesia menyebut 90%-nya merupakan karyawan yang dirumahkan. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sinta Kamdani menyatakan, sejak relaksasi PSBB pada Juni 2020, denyut ekonomi mulai bergerak. Namun aktivitas ekonomi belum sepenuhnya normal sedia kala. Sebagian besar pekerja bahkan masih dirumahkan. Masih terkait berita PHK, raksasa ride-hailing Asia Tenggara Gojek berencana melakukan PHK karyawan. Rencana tersebut akan diumumkan pekan ini. Hal itu diungkapkan oleh sumber Reuters yang tak mau namanya disebut. Tak ada keterangan lebih lanjut berapa jumlah karyawan yang akan di-PHK. Bila informasi tersebut benar, maka pengumuman ini hanya berjarak seminggu dari pengumuman suntikan dana dari Facebook dan PayPal. Tak disebutkan berapa suntikan dana tersebut. Suntikan dana dari Facebook dan PayPal ini disebut-sebut bagian dari putaran pendanaan Seri F yang telah mengumpulkan dana 3 miliar dolar lebih. PitchBook mencatat Gojek telah mengumpulkan dana investor sebesar 6,2 miliar dolar dan valuasi perusahaan sudah mencapai 12,5 miliar dolar, mendekati Grab yang memiliki valuasi 14,9 miliar dolar. Lembaga riset Morgan Stanley meramalkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun ini minus 1%. Angka prediksi itu direvisi dari sebelumnya yang masih positif 1%. Morgan Stanley menilai ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 diprediksi minus hingga 5%. Kemudian pertumbuhan ekonomi dalam negeri juga diyakini masih minus pada kuartal 3 dan 4. Dalam risetnya, Morgan Stanley mewanti-wanti pemerintahan di seluruh dunia harus mengantisipasi datangnya resesi. Morgan Stanley bukan lembaga internasional yang pertama kali menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dihantam COVID-19 sebelumnya. Bank Dunia memproyeksikan ekonomi RI tumbuh 0%. Kemudian IMF meramal PDB Indonesia mungkin tumbuh 0,5%. OECD bahkan memprediksi ekonomi Indonesia di tahun ini bakal minus 2,8 hingga minus 3,9%. Pandemi COVID-19 di tanah air masih belum jinak. Meski begitu, Presiden Joko Widodo mengharapkan Indonesia memiliki alat tes polymerase chain reaction alias PCR yang memadai untuk mendiagnosis COVID-19. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini cukup pede dengan kemampuan perusahaan kesehatan plat merah yakni Bio Farma untuk memproduksi PCR sebanyak 2 juta setiap bulannya. Menurut Jokowi, jika target itu bisa terpenuhi, maka kebutuhan alat tes PCR di dalam negeri dapat terpenuhi dengan produksi anak bangsa. Drama antara Amerika Serikat dan China masih berlanjut. Setelah sempat melontarkan pernyataan bahwa deal dagang antara Amerika Serikat dan China telah usai, penasihat Gedung Putih Peter Navarro kembali mengklarifikasi bahwa deal dagang itu masih terus berlangsung hingga saat ini. Navarro menilai pernyataannya di Fox News telah disalahartikan oleh pasar. Navarro menjelaskan komentarnya tidak berkaitan dengan deal dagang, melainkan kurangnya kepercayaan negeri paman Sam terhadap China setelah berbohong tentang asal-usul COVID-19. Tak mau pasar goyah, Presiden Donald Trump pun langsung menegaskan bahwa kesepakatan dagang fase 1 dengan China masih utuh dan tetap. Trump berharap China masih patuh terhadap perjanjian dagang itu.